Bagaimana sebenarnya perspektif melihat pembebasan Abu Bakar Ba'asyir secara hukum? Kami akan memperbincangannya bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013, Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Mahfud. Selamat sore Abraham, Luffy. Ya, Prof, terlepas dari polemik yang sedang berkembang, tarik ulurnya, mundurnya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, pengkajian ulang, apapun istilahnya, saya ingin tahu penjelasan dari Prof Mahfud, pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk kasus Abu Bakar Ba'asyir ini dari pendekatan hukum seperti apa, Prof? Ada dua hal, ada kerancuan ya, dua kerancuan yang muncul dari kasus ini. Pertama, kerancuan dari pejabatnya. Seharusnya yang mengumumkan itu kan seharusnya presiden sendiri atau kalau bukan presiden, Kemenkumham atau sekurang-kurangnya Dirjen Pemasyarakatan. Ini yang mengumumkan Pak Yusril, yang memberitahu ke publik Pak Yusril, saya kira keliru apapun alasannya. Apalagi dia tim penasehat hukum presiden, calon Pak Jokowi sebagai calon presiden. Seumpama pun penasehat hukum presiden sekalipun itu tidak tepat kalau yang mengumumkan Pak Yusril. Yang kedua, substansinya memang ya kita semua simpati kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Saya pribadi, beliau sudah tua sekali, sudah sepantasnya sudah diberi pembebasan bersyarat. Tetapi pembebasan bersyarat itu ada syarat-syaratnya juga, namanya juga pembebasan bersyarat gitu. Jadi tidak bisa dia bebas bebas tanpa syarat, karena kalau bebas tanpa syarat itu harus penuh 15 tahun hukumannya. Ini kan baru 9 tahun aja kalau tidak salah, masih kurang gitu ya. Harus penuh 15 tahun kalau tanpa syarat. Kalau di bawah itu bisa bebas tanpa syarat itu satu kalau sudah habis masa hukumnya atau ada putusan pengadilan yang sifatnya PK menyatakan bahwa dia tidak bersalah, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Kalau di luar itu pasti bersyarat. Dan syarat itu sudah diatur di dalam undang-undang. Harus sudah 2/3 dan 2/3 itu artinya sudah lebih atau harus lebih dari 9 bulan. Misalnya orang dihukum hanya 10 bulan lalu dia misalnya sudah mendapat 7 bulan, itu tidak bisa dapat bersyarat karena belum 9 bulan kan gitu. Artinya pembebasan bersyarat itu diberikan kepada ancaman kepada orang yang terhukum dengan pidana yang berat, bukan yang ringan-ringan. Begitu. Baik. Artinya Prof, keputusan hukum apa yang paling tepat untuk memang nantinya jika memang Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan oleh Presiden? Keputusan hukum yang paling tepat kalau tidak akan mengubah undang-undang itu menunggu sampai mencapai 2/3. Itu satu. Sampai mencapai 2/3 masa tahanan dari 15 tahun. Kalau tidak salah itu kan 11 Juni atau 16 Juni tahun 2011 ya vonis inkrahnya, tetapi sebelum itu mungkin sudah ditahan beberapa bulan. Sehingga ya nunggu kira-kira 1 tahun lagi. Pokoknya sampai mencapai 2/3 dari 15 tahun. Itu satu. Atau kalau yang kedua, kalau ingin karena kasihan sekali ingin dibebaskan, ya harus mengubah undang-undang dulu. Undang-undang tentang pemasyarakatan. Di mana di situ dikatakan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 penjelasan pasal 14 itu Butirka menyatakan bahwa harus 2 tahun, yang berarti yang juga harus lebih dari atau minimal 9 bulan. Nah kalau itu tidak diubah berarti pelanggaran hukum kalau dibebaskan sekarang. Ada orang yang mengatakan kan demi kemanusiaan. Nah demi kemanusiaan itu ada syaratnya itu. Justru ada pembebasan bersyarat itu karena demi kemanusiaan. Tetapi demi kemanusiaan itu ditentukan syarat-syaratnya oleh peraturan pemerintah gitu.
Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan didetailkan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Syarat-syaratnya kan ada beberapa, Prof. Di antaranya pertama bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan. Kedua, menjalani paling sedikit 2/3 masa tahanan. Ketiga, asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana. Dan keempat, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis. Saya menyoroti yang bagian keempat ini, Prof. Yang keempat ini apakah memang unsur penting dalam pembebasan bersyarat? Yang mana kesetiaan itu ya? Betul, Prof. Yang keempat tuh yang kesetiaan itu kan? Iya, betul, Prof. Iya dong, unsur penting. Bagaimana orang, apalagi kalau tindak pidana teroris ya, terorisme. Terorisme itu adalah sikap ketidaksetiaan terhadap Republik. Tidak setia terhadap dasar ideologi negara karena dia memperjuangkan ideologi lain. Bagaimana dia mau dibebaskan dengan tindakan itu tanpa menyatakan kesetiaan terhadap ideologi negara Pancasila dan NKRI. Nah, saya mendengar tadi penasehat hukumnya itu menyatakan, loh kok di undang-undang tidak ada syarat itu, kok tiba-tiba muncul di permen gitu. Gini, di dalam hukum itu ada istilah delegasi perundang-undangan. Delegasi perundang-undangan itu artinya sebuah peraturan perundangan yang lebih tinggi memberi tugas kepada lembaga di bawahnya, mendelegasikan untuk mengatur lebih lanjut gitu. Nah, itu kemudian muncul Permen nomor 3 itu. Tetapi sebenarnya Permen 3 itu tidak berdiri sendiri. Permen nomor 3 itu adalah pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan pemerintah. Ya. Dari peraturan pemerintah nomor 99 ya, tahun 2011 ya. Tahun 2015. Ada 12 ya, 2012. Itu ada peraturan pemerintah gitu. Nah, peraturan pemerintah itu adalah delegasi dari undang-undang. Kalau dikatakan, "Loh, Pak, kok di undang-undangnya tidak ada syarat itu, kok di peraturan pemerintahnya ada?" Ya itu namanya delegasi perundang-undangan. Sama dengan di dalam undang-undang dasar kan tidak ada orang harus dihukum 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu tidak ada di undang-undang dasar. Kok ada di undang-undang? Apakah itu melanggar undang-undang dasar? Tidak. Itu namanya delegasi perundang-undangan gitu. Oleh sebab itu memang untuk Abu Bakar Ba'asyir itu dengan segala hormat dan rasa simpati saya, ya hukum tetaplah hukum. Kalau mau tunggu waktunya sampai 10 tahun dia ada di penjara, tentu di 10 tahun itu terhitung sejak dia ditahan biasanya, ditambahkan masa tahanannya itu sebagai masa hukuman. Kemudian sesudah itu penuhi syarat-syarat itu, kesetiaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada aturannya lagi loh. Aturannya itu dia harus ikut pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Ini kan belum ada, itu tiba-tiba diumumkan. Oke. Ya marilah kalau kita mau berhukum dengan segala hormat itu supaya itu ditaati, karena kalau tidak nanti akan banyak orang lain minta begitu nanti sebentar lagi gitu. Jadi, Prof, kalau misalnya sebentar lagi tidak ada yang berani, besok pada pemerintahan berikutnya yang akan datang, misalnya 10 tahun lagi udah ganti, Pak Presiden Jokowi sudah tidak presiden lagi misalnya, 6 tahun yang akan datang akan ada orang lagi minta ke presiden yang baru dengan alasan presidennya sudah ada, yaitu Abu Bakar Ba'asyir, kan begitu. Ya mari, kalau kita mau ya diganti dulu itu undang-undangnya. Tapi ya, dari situ berarti kita bisa simpulkan 14 Tirka itu. Ya, berarti satu-satunya celah yang mungkin bisa membuat Abu Bakar Ba'asyir menghirup udara bebas adalah Perpu, Prof. Iya, kalau memang mau dipaksakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir misalnya karena sangat istimewa ya mau diberi pembebasan sekarang, ya dibuat perpu aja yang paling cepat. Karena kalau undang-undang lama tuh harus ada pembahasan dulu di Balek, ada naskah akademiknya kan gitu kan. Harus kemudian dibahas di paripurna dalam persidangan resmi, itu lama. Kalau mau sekarang ya buat perpu aja sekarang kalau memang kasihan betul dan itu dianggap istimewa gitu. Prof, pandangan hanya Anda satu, nah kalau mau mengubah buat perpu mencabut
mencabut pasal 14 penjelasan butir K. Gitu aja. Oke. Soal pandangan dari ICJR ini, Prof, yang menyatakan pembebasan tersebut juga bukanlah merupakan gerasi, begitu, bahwa terkesan Abu Bakar Basir pun tidak pernah mengajukan gerasi tersebut. Presiden apa yang nanti yang dimunculkan ketika pendekatan negara kemudian harus melakukan pembebasan terhadap Abu Bakar Basir? Tidak ada gerasi, itu tidak ada kaitannya dengan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ini soal pembebasan bersyarat yang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang, ya, oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Ini bukan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Oleh sebab itu kalau gerasi itu beda. Gerasi itu artinya orang mengakui bersalah dan minta ampun, kan begitu. Kalau amnesti ya diampuni tetapi kolektif terhadap satu kegiatan yang dilakukan oleh secara kolektif lalu diamnesti. Kalau abolisi itu proses sedang berjalan dihentikan. Kalau ini kan sudah dihukum, gitu. Dan sudah inkrah dan tidak pernah mengaku bersalah misalnya. Baik. Jadi memang yang bisa hanya itu hanya pembebasan bersyarat. Baik, jika memang solusi cepatnya itu adalah segera dibuatkan Perpu, begitu pertimbangan apa yang harus ada di dalam Perpu tersebut, Prof? Maaf, saya tidak menganjurkan Perpu itu dibuat. Tetapi kalau mau dipaksakan keluar dalam waktu dekat memang harus ada Perpu itu. Gitu. Tetapi saya sendiri tidak menganjurkan, masa hanya untuk keperluan satu orang sebuah undang-undang dirombak dengan Perpu. Cuma kalau itu mau dipaksakan, bahwa ini harus keluar dalam minggu ini atau sebulan ini, ya harus ada Perpunya dulu. Karena hanya itu caranya. Kalau tidak ingin melanggar undang-undang, gitu aja. Nah, saya tidak tahu pertimbangannya. Kalau Perpu misalnya karena alasan apa, saya tidak melihat juga alasannya untuk membuat Perpu itu. Tetapi saya katakan kalau ada alasan yang luar biasa, misalnya ditemukan oleh Presiden, ya dibuat Perpunya gitu. Makanya saya tidak merekomendasikan. Saya hanya mengatakan hanya Perpu yang bisa mempercepat Abu Bakar Basir. Tapi apakah Perpu itu perlu? Saya tidak merekomendasikan karena tidak ada alasannya. Dan bisa menjadi presiden buruk. Ya, Prof. Jika kemudian pertimbangannya adalah sentimen kemanusiaan, Prof. Lantas bagaimana kemudian seharusnya pemerintah bersikap untuk urusan ini, soal bahwa Ustadz Abu Bakar Basir sudah menua. Bisa dijelaskan kembali kepada kami, Prof, apa saja sih fasilitas yang bisa kemudian didapatkan oleh Abu Bakar Basir meskipun dirinya mendekam di penjara untuk mendapatkan perawatan kesehatan misalnya, Prof, urusan kemanusiaan ya, Prof? Iya, satu, urusan kemanusiaan itu kalau dikaitkan dengan pembebasan bersyarat, memang adanya pembebasan bersyarat itu antara lain demi kemanusiaan. Tetapi syaratnya ada itu tadi, kesetiaan, harus sudah lewat 2,5 tahun. Nah, tetapi kalau tidak ada pembebasan bersyarat, apa haknya? Kan sudah ada di peraturan pemerintah, hak kesehatan, dirawat oleh dokter, hak untuk beribadah, hak untuk dikunjungi, hak untuk keluar maksimal 1 hari misalnya, itu semua sudah diatur hak-hak itu. Ya namanya orang di penjara ya kan memang hak-haknya menjadi beda dengan kita, menjadi dikurangi karena menurut pasal 22J ayat 2 Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia itu bisa dikurangi berdasar ketentuan undang-undang. Dan Pak Abu Bakar Basir itu diletakkan di penjara, itu hak asasi manusianya dikurangi. Karena apa? Ya karena dia melanggar hukum. Dan hak asasinya itu dikurangi berdasar undang-undang, dan undang-undang sudah memberi peluang nih kalau mau bebas bersyarat, ini syaratnya demi kemanusiaan, kan sudah itu. Kalau terus demi kemanusiaan dikejar-kejar terus, nanti anak kecil pun, orang umur 17 tahun pun nanti minta demi kemanusiaan, dicari syarat apalah alasannya lagi untuk bersyarat. Saya kira itu sudah didiskusikan lama ya oleh pembentuk undang-undang maupun oleh pemerintah tentang itu. Oke. Gitu. Prof, saya ingin inisiatif Anda saja untuk mengomentari ini, bisa ya ataupun tidak pembebasan Abu Bakar Basir disinyalir oleh sebagian kalangan dimaknai politis karena momentumnya berdekatan dengan Pilpres. Anda ingin mengomentari soal ini, Prof? Enggak, saya ingin melihat saya hanya ingin
politis itu boleh aja, kan boleh juga pemerintah membuat kebijakan asal tidak melanggar hukum. Bahwa itu itu politis untuk menargetkan elektoral dan sebagainya, itu enggak apa-apa juga asal jangan melanggar hukum. Nah, kalau langsung dikeluarkan tanpa mengubah undang-undang, itu namanya melanggar hukum, tidak boleh juga. Tetapi menurut saya silakan aja mau ditafsirkan apa aja, politis atau apapun. Baik, tapi jika menanggapi nih Prof, keputusan dari memang Presiden yang tadinya akan membebaskan dengan tanpa syarat kemudian ditahan lagi, apakah ini merupakan keputusan yang memang mungkin masyarakat menilainya ada kepentingan di situ, Prof? Menanggapinya, Prof? Iya, pasti. Kalau penilaian politis tidak bisa dihindari. Tapi menurut saya memang itu yang tepat dilakukan oleh Presiden, ya. Karena tidak ada prosedur yang memungkinkan Abu Bakar Ba'asyir sekarang diberi pembebasan bersyarat. Tidak ada untuk saat ini, gitu. Oleh sebab itu, ketika kemudian Pak Yusril mengumumkan itu dan Presiden itu mengatakan waktu itu sebenarnya yang saya dengar Presiden itu bukan mengatakan iya saya setuju gitu, mengatakan ya cuma begitu, itu kan biasa Presiden memulai kalimat dengan ya gitu. Lalu ditafsirkan dari konon dari Facebooknya Pak Yusril yang mengatakan itu, dan Pak Yusril sendiri mengatakan di dalam jumpa pers ini bebas tanpa syarat apapun berdasar kebijakan Presiden. Nggak bisa begitu. Kalau berdasar kebijakan Presiden buat dulu perpunya, gitu. Nah, itu yang menarik, Prof. Kan kejahatan terorisme ini kan juga dimaknai secara mendalam oleh pandangan hukum internasional ini, Prof. Apa yang terjadi, apa yang kemudian menjadi pandangan internasional, image kita dengan isu yang berkembang saat ini, Prof? Ya tergantung internasionalnya mana. Kalau Anda mau tanya ke Australia, ke Amerika gitu, kalau itu Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan mungkin mereka marah-marah. Tetapi kalau Anda tanya ke negara-negara Timur Tengah mungkin senang kan gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan tuh internasionalnya mana dulu. Anda mau tanya ke Arab Saudi atau mau tanya ke Iran atau mau tanya ke mana, itu pasti beda-beda gitu. Kalau tanya ke Australia enggak usah ditanya, kemarin udah marah-marah dia. Kan gitu. Baik. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Negara kita itu berdaulat, gitu aja. Negara kita itu berdaulat. Nggak usah memikirkan tentang pernyataan-pernyataan dunia internasional. Kita berdaulat dulu, lalu pernyataan-pernyataan atau sikap dunia internasional itu dihitung. Kan ada Kementerian Luar Negeri untuk mengkalkulasi itu semua. Itu boleh saja gitu. Tetapi intinya kita berdaulat. Hukum tidak boleh dilanggar oleh pernyataan-pernyataan seorang Perdana Menteri dari negara tetangga atau kepala penjara Amerika atau apa gitu ya. Gitu aja. Prinsipnya tepatlah. Cukup ya? Ya, siap, Prof. Baik. Terima kasih. Lufi, Abraham. Terima kasih ya, Prof, atas waktunya untuk berbincang bersama kami. Kami sudah mendapatkan beberapa informasi pendalaman bersama dengan Prof Mahfud MD soal polemik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.